Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Alfian Arif Rajabi dengan NIM 20343 dari Program Studi Sistem Telekomunikasi Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Purwakarta. Oke, baiklah, di video kali ini saya akan membuat sebuah tutorial tentang Google Slide. Fitur-fitur apa saja yang ada dalam Google Slide dan cara membuat slide interaktif. Oke, sebelumnya Google Slide itu apa sih? Google Slide adalah sebuah alat atau tools yang bisa digunakan untuk melakukan presentasi, baik itu presentasi secara online ataupun offline. Dan Google Slide ini bisa diakses atau bisa digunakan melalui website atau mengunduhnya secara langsung di Google Play Store. Oke, langsung saja bagaimana kita cara menggunakannya. Oke, hal pertama yang harus kita perhatikan yaitu apakah perangkat kita sudah tersambung dengan koneksi internet. Mengapa? Karena Google Slide ini tidak akan bekerja atau tidak akan bisa digunakan ketika tidak tersambung dengan koneksi internet. Maka dari itu pastikan terlebih dahulu apakah sudah tersambung atau belum. Oke, selanjutnya kita gunakan tools pencarian mulai Firefox atau mungkin yang lain. Saya di sini menggunakan Google Chrome. Nah, langkah selanjutnya untuk mengakses Google Slide, di pojok kanan atas ini ada sebuah kotak itu titik-titik yang namanya itu Google Apps atau aplikasi Google. Nah, tinggal klik akan muncul. Nah, ini dia Google Slide. Pilih Google Slide, tunggu beberapa saat, lalu pada umumnya Google Slide ini sama saja dengan alat presentasi lainnya. Nah, ada blank dokumen atau ada template yang tersedia. Coba kita lihat terlebih dahulu. Ini ada submit template yang bisa digunakan ketika kita misalnya mempunyai template di file Explorer untuk bisa di submit itu ke dalam ini, ke dalam Google Slide. Oke, ada juga di sini template yang sudah tersedia gratis, tinggal klik sudah bisa digunakan. Nah, seperti ini. Oke, sudah tersedia. Oke, di sini tapi di sini saya akan menggunakan slide kosong atau blank. Oke, sebentar. Nah, seperti inilah tampilan Google Slide. Hampir mirip saja kan dengan alat presentasi lainnya. Yang pertama, mungkin kita akan beri nama terlebih dahulu pada presentasi kali ini atau slide ini dengan nama misalnya presentasi 1. Nah, langsung menyimpan. Ini pun menjadi salah satu keunggulan dari Google Slide, yaitu langsung set to drive. Oke. Selanjutnya ada fitur apa saja sih yang ada dalam Google Slide? Oke. Yang pertama, di toolbar ini ada beberapa alat yang bisa kita gunakan. Alat ini sudah familiarnya. Yang pertama ada name slide untuk menambahkan slide. Misalnya ini title and body. Dan di sini pun banyak sekali variannya. Ada title only, title and body, title and 2 columns, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada render, print out, bisa dibilang seperti itu. Print format, untuk ada zoom untuk memperbesar layar, ada juga select, dan juga text box. Text box ini mungkin udah ada untuk menambahkan kotak, bisa kita isi dengan kata-kata. Ada juga insert image. Insert image ini bisa diuploadnya itu bisa melalui komputer atau melalui search the web, misalnya seperti ini. Kita akan memasukkan gambar
Google secara langsung di dalam slide yang sedang kita buat, misalnya gambar gambar gunung. Nah, maka akan muncul gambar-gambar gunung. Misalnya kita klik, dan kliknya pun bisa lebih dari 2. Setelah kita klik, langsung pilih insert untuk gambar itu agar masuk. Oke, sudah masuk seperti ini. Ada juga yang sebenarnya drive, terus URL atau kamera. Kita coba untuk yang dari komputer. Oke, nah tinggal pilih dari manakah foto yang akan kita masukkan. Misalnya ke foto ini, kita pilih. Nah, maka akan seperti ini. Bisa. Oke, selanjutnya misalnya udah ada juga set ini, isinya berupa monitor seperti itu, kotak, ada juga raw, panah, button. Ini misalnya kita pilih seperti ini, atau mungkin kita seperti ini. Oke, selanjutnya ada line atau garis, seperti itu. Misalnya seperti ini. Ini juga rows, elbow connector, ini misalnya secret, misalnya tulis pena, misalnya seperti itu. Ini juga polyline. Ini oke, ada juga file color untuk mengubah warna, warna merah. Nah, misalnya kita ubah warnanya menjadi warna kuning, kita ubah warnanya menjadi warna hitam. Oke, ada edit comments, ada juga background. Ini digunakan untuk mengubah background. Misalnya seperti ini, kita backgroundnya ingin warna gitu, warna kuning misalnya, kan ubah. Bisa juga misalnya backgroundnya itu kita akan menggunakan dari foto gitu, tinggal pilih choose image. Isi ada upload kamera, URL, fotos, Google Drive, Google Image Search. Nah, misalnya kita upload ini, pilih browse untuk langsung dari ini. Oke, tinggal pilih foto mana yang akan kita gunakan sebagai background. Ya, ini pilih open, tunggu proses. Nah, tinggal pilih draw seperti ini. Oke, untuk background selanjutnya ada layout ini gunanya untuk mengubah tampilan. Misalnya kita membutuhkan 2 kolom, 1 judul gitu, atau misalnya kita membutuhkan one column text ataupun yang lainnya. Nah, akan seperti ini berubah. Ini juga bisa diubah backgroundnya, mungkin sekarang ada layout. Tema sekarang ada tema. Nah, temanya pun tersedia di sini.
Misalnya kita pilih salah satu tema ini 30. Nah, akan berubah kan. Ini juga transition ini fungsinya itu untuk ketika berpindah dari slide 1 misalnya ke slide 2, maka akan ada sebuah transisi yang bergerak itu. Seperti ini misalnya. Transisi kita pilih yang fade right. Nah, slide kedua. Oke, sebentar. Klik slide Oke, misalnya slide kedua kita akan tambahkan transisi dissolve. Nah, jadi ketika akan masuk ke slide 2 akan seperti ini. Nah, oke, seperti itu. Oke, selanjutnya di bagian atas ini seperti biasa sudah familiar gitu, ada file, edit, view, insert, format, seperti itu. Kita lihat dari file ada new, ada open, ada import slide. Coba kita gunakan import slide. Import slide ini untuk fungsinya itu import gitu dari luar untuk dimasukkan ke dalam presentasi yang sedang kita buat. Misalnya kita upload. Oke, misalnya kita pilih tunggu prosesnya. Nah, ini misalnya kita pilih satu slide ini, kita import slide. Nah, maka slide yang tadi kita import akan masuk ke dalam sini. Oke, selanjutnya tadi import slide dan make copy, ada email untuk downloadnya. Ini pun bisa digunakan ketika misalnya kita memiliki kita ingin satu slide ini ada dalam file explorer kita gitu. Tinggal pilih saja di sini, maka bentuknya gambar, image, ataupun dalam bentuk PDF. Bisa dibilang ini suatu alat untuk mengkonverter gitu. Oke, selanjutnya ada apa lagi di file ini? Download, offline, version history, menerima, move, cancel, dan lain-lain. Dan juga di sini edit, seperti tadi isinya undo dan render. Dan di sini view, isinya master, zoom, misalnya server. Jadi ketik memunculkan penggaris gitu yang ada di atas ini, yang berada di atas ini. Kehilangan, akan muncul kembali. Oke, ini tampilan full screen. Ini seperti ini full screen sini. Escape ketika kita akan keluar. Oke, selanjutnya ada insert. Nah, di sini juga ada insert image, textbook, audio, video, shape table, chart, diagram, word art, lain. Yang coba kita view. Nah, ini pun menjadi salah satu keunggulan dari slide tersendiri. Jadi bisa mengimport video dari YouTube ke dalam slide yang kita buat. Misalnya di YouTube ini, di slide ini kita akan menambahkan video apa ya, misalnya video sebuah lagu gitu dalam bentuk video. Oke, tinggal cari, maka akan muncul video tersebut. Kita pilih lalu pilih slide. Nah, maka video ini pun akan muncul di slide yang kita buat. Sini pun ada beberapa opsi video, misalnya session dan lain-lain. Oke, selanjutnya ada juga insert steps yang tadi seperti bangun datar tadi ya. Ada juga tipe ketika kita menambahkan
ketika ingin membuat tabel gitu. Nah, seperti ini. Ada diagram, chart, word art, line. Nah, tentu ada format, ada slide juga. Nah, di slide ini ada new slide untuk menambahkan slide, duplicate slide untuk menduplikat, dan slide untuk menghapus, slide, skip slide untuk skip gitu. Change background seperti yang tadi, mengubah background, transisi, apply layout yang seperti tadi, tampilan layoutnya bisa berubah. Ada juga align, ada juga tones. Nah, itu juga ada spelling, ada prestige, aspect and notes, dictionary, and objects, referensi, accessibility setting, dan lain-lain. Selanjutnya ada add-ons. Nah, add-ons ini fitur yang akan kita gunakan di akhir gitu untuk membuat slide interaktif. Oke, next itu. Oke, mungkin selanjutnya akan ubah semua kata ini misalnya. Nah, seperti bisa juga di sini ada seperti kayak ada border, ada border gas, ada font. Sering kita taruh misalnya poster. Ada juga font size, ukuran font, ada juga untuk menebalkan, untuk memiringkan, atau untuk menggarisbawahi, dan juga ada untuk memberi warna pada teks. Serta text color. Ada juga sisi teks tersebut, misalnya rata kiri, rata tengah, kanan, atau rata kiri kanan. Oke, selanjutnya ada juga di sini spesi, number list, number untuk memilih nama dan lain-lain. Oke, selanjutnya di titik 3 ini kita lihat ada format option, ada clear formatting, ada juga memberikan untuk animate atau untuk memberikan animasi. Misalnya pada tulisan ini kita akan memberikan animasi sebuah transisi gitu, slide from light misalnya. Kita play, lalu ketika muncul slide ini dan ketika muncul tulisan yang tadi yang kita beri transisi, maka akan seperti ini. Sekali lagi akan berubah di sini. Nah, akan seperti itu. Oke, mungkin masih banyak fitur lainnya juga di sini, tetapi hampir mirip dengan fitur-fitur yang ada pada tools presentasi lainnya. Oke, selanjutnya saya akan membagikan tips cara untuk membuat slide interaktif. Pertama kita pilih add-ons. Nah, untuk membuat slide interaktif ini kita harus menginstal atau kita itu membutuhkan periodic. Nah, dari mana periodic ini didapatkan? Kita pilih add-ons. Nah, di ini banyak pilihan sesuai dengan kebutuhan. Nah, di sini kita akan menggunakan periodic untuk membuat slide interaktif. Nah, karena di sini sudah saya install, jadi langsung saja kita pilih sebelumnya. Nah, ini digunakan untuk membuat slide interaktif. Slide interaktif ini dalam artian kita bisa menambahkan pertanyaan gitu dalam slide ini. Misalnya ketika sudah menyampaikan materi itu dan kita ingin mengukur kemampuan siswa tersebut, maka kita bisa menggunakan fitur interaktif ini untuk memberikan soal gitu kepada murid. Oke, misalnya di sini kita akan memberikan pertanyaan. Nah, misalnya kasih kata arti titik
Nah, misalnya kita di sini akan membuat opsinya itu pilihan ganda atau choice. Kita pilih choice. Tunggu sebentar. Nah, di sini sudah muncul untuk beberapa. Misalnya kita akan memberikan opsi dekat, lalu kemudian misalnya opsi menjauh, dan terakhir opsi jauh. Misalnya kita membutuhkan beberapa opsi lagi, tinggal pilih add more cell, bisa B, bisa menambahkan opsi D, opsi E, dan lain-lain sebagainya. Dan tanda silang ini berfungsi untuk menghapus opsi-opsi. Nah, setelah selesai kita pilih update slide. Tunggu proses, sedang berproses. Oke, nah ketika berhasil, di slide ini di bawahnya itu akan ada sebuah tampilan seperti ini. Student choose an option. Di bawahnya pun ada sisi predict multiple choice slide. Lalu option A dekat, B jauh, B menjauh, C dan C jauh. Editing. Tidak hanya misalnya pilihan ganda saja, di sini juga terdapat teks atau bisa digunakan untuk buat soal esai gitu. Seperti ini. Kita tambahkan. Tunggu prosesnya. Nah, ini sudah berhasil. Misalnya di sini memberikan pertanyaan. Oke, itu pendek misalnya esai. Misalnya kita akan menambahkan hitung-hitungan apa ya, seperti matematika gitu. Misalnya pertanyaannya itu tambah 1 misalnya dengan, nah kita pilih opsi number di sini. Bukan opsi number, maksudnya fitur number yang ada pada field ini. Lalu kita pilih update slide, tunggu proses pendeknya. Nah, ini pun berhasil. Student enter number, student harus memasukkan sebuah nomor gitu. It's pendek, number slide. Oke, selanjutnya ada juga opsi website, draw, atau untuk menggambar, atau drag able lain. Oke, mungkin kita akan memulai presentasinya. Seperti yang tadi saya katakan, presentasi ini bisa digunakan secara online ataupun offline. Misalnya kita pilih seperti ini. Kita mulai dari ini slide pertama. Nah, ini pun menjadi suatu keunggulan tersendiri. Ini pun menjadi salah satu keunggulan dari Google Slide ini. Misalnya tools lain ketika presentasi dan menambahkan sebuah video itu akan mengalami kendala gitu, tidak bisa diputar ataupun tak mengapa. Tapi di Google Slide ini cukup lancar ketika kita mempresentasikan sebuah slide gitu, slide-nya itu menggunakan video seperti ini. Bisa nonton di sini. Oke, selanjutnya transisi yang tadi. Nah, seperti itu transisi yang sudah kita buat. Dan ini transisi ada kalimat yang tadi kita buat juga. Nah, selanjutnya, nah di sini slide interaktifnya nih hasil kita buat. Telekomunikasi, KTL berarti. Nah, di sini pun ada bacaan student choose an option, verdict interactive slide. Nah, learner remove this bar. Oke, ini pertanyaannya. Itu bagaimana cara siswa atau murid untuk menjawab pertanyaan tadi, dan bagaimana mereka untuk bergabung gitu untuk dalam presentasi ini. Kita pilih start listen. Nah, di sini ada beberapa pilihan, ada student based activity dan instructor based activity. Bedanya apa? Bedanya kalau yang student based activity seperti seolah-olah di modul ini dapat mengakses sendiri gitu tanpa adanya instruksi dari kita. Sedangkan kalau instructor based activity ada instruksi langsung dari kita. Kita pilih instructor based activity. Oke, presentasi sedang mulai.
Setelah sign in nanti kita tunggu prosesnya. Ini launching presentation, tunggu beberapa saat, login juga. Nah, bagaimana cara student atau pelajar bergabung dalam presentasi ini? Di sini ada join.pd.com dan ada sebuah password gitu untuk masuk yang digunakan untuk agar student bisa masuk bergabung dengan dalam presentasi ini. Nah, untuk si student sendiri tinggal masuk ke join PD. PD itu di sini sedikit ya. Nah, di sini akan meminta enter kode. Kita masukkan kodenya. Sebelumnya di sini ada tulisan waiting for student, artinya menunggu student untuk bergabung di sini. Dan di sini juga ada no student connected, artinya tidak ada satupun student yang bergabung. Oke, bisa kita pilih misalnya kodenya kodenya Swiss Argent Avocados. Nah, jika kode tersebut benar maka akan secara otomatis langsung masuk ke feedback. Nah, di sini pun ada pertanyaan pembuka gitu. Are you feeling today? Tinggal pilih saja bagaimana perasaan yang sedang terjadi dengan Anda gitu. Atau bisa juga kita pilih saja thanks for sharing. Nah, maka tampilan tampilan di Moodle ini akan sama dengan tampilan di sebelum di start ini. Pertama, setelah dirasa cukup student sudah bergabung gitu. Nah, di sini pun sudah berubah, ada one student connected, artinya ada satu student yang sudah tersambung. Tinggal pilih start class. Oke, kita mulai presentasinya seperti itu misalnya. Sebentar. Bagaimana kita pilih? Mulai kita di sini. Nah, ketika kita pilih videonya akan masuk ke YouTube gitu. Oke, tampilannya akan sama dengan apa yang dilihat oleh pelajar gitu. Slide ini pun sama. Nah, ini screen pun sama. Oke, masih sama. Nah, ini yang menjadi perbedaan antara ketika kita menggunakan fitur slide interaktif ini menggunakan Firdip di pengajar atau di guru itu tampilannya seperti ini. Nah, beda lagi dengan tampilan di student. Ada beberapa opsi yang sudah disediakan. Jadi telekomunikasi kalau tidak berarti misalnya student menjawab jauh. Oke, coba slide 2 sudah terisi. Misalnya ada berapa lagi di sini pertanyaannya. Dan bagaimana kabar Anda? Student write your response gitu misalnya. Nah, student pun akan seperti ini. Nah, di sini kayak tadi di sini pun ada opsi, ada fitur untuk menambahkan jawaban gitu. Tulis baik saja lah. Alhamdulillah baik. Oke, slide sudah terisi. Selanjutnya. Nah, ada pertanyaan seperti ini. Nah, sebelumnya ketika misalnya tidak ada student yang menjawab, di sini pun akan ada tulisan no responses. Nah, akan tetapi ketika tidak ada yang menjawab, maka tulisannya pun akan berubah menjadi one of one responses, artinya satu dari satu respon gitu. Nah, ini ada yang menjawab. Oke, misalnya kita tambahkan angka 2. Nah, oke, slide terakhir terisi. Nah, slide pertanyaan terakhir di sini pun akan berubah satu one of one responses setting. Oke, selanjutnya guru pun bisa melihat respon apa saja yang diberikan oleh pelajar gitu.
kita pilih show responses. Nah, sini akan ada respon seperti ini soalnya. Slide berikutnya, show responses. Nah, menjawab alhamdulillah baik. Gitu. Juga di sini untuk pertanyaan yang ini bisa kita lihat responnya. Nah, jawabannya seperti ini. Oke, mungkin ketika kita sudah selesai menggunakan presentasinya, kita pilih end. Oke, end session, tinggal pilih ending session. Ending session dapat saya simpulkan bahwasannya Google Slide ini cukup menarik dan juga membantu kita dalam pengerjaan presentasi kita. Mungkin menurut saya, jadi Google Slide itu sebuah tools atau alat yang bisa digunakan atau bisa diakses melalui website, dan presentasinya pun bisa secara online ataupun offline, dan fitur-fitur yang ada di sini pun cukup menarik. Mungkin menurut saya juga salah satu kelebihan dari Google Slide ini, yang pertama cukup lancar ya untuk ketika kita akan menambahkan video dalam slide yang sedang kita presentasikan, dan yang kedua pun lebih mudah. Kenapa? Karena ini secara online, maka rekan kita pun bisa ikut membantu gitu untuk penyelesaian pekerjaan ini. Kelebihan yang ketiga yaitu bisa membuat slide interaktif menggunakan Peerlogix, dan itu pun cukup membantu untuk para pengajar yang sedang mengajar saat ini, khususnya ketika pandemi seperti ini. Di samping kelebihannya juga ada kekurangannya menurut saya, ini karena harus selalu online gitu, harus selalu menggunakan jaringan, maka harus membutuhkan kuota internet atau data gitu, data internet. Kemudian kekurangannya pun karena ini bisa diakses juga oleh teman kita, cenderung mungkin akan ada hal-hal yang tidak diinginkan gitu, misalnya mengubah slide yang sudah kita buat ataupun apa gitu ya. Satu lagi kelebihannya pun ini cocok sekali untuk mereka yang misalnya membutuhkan alat untuk presentasi, namun perangkatnya tidak memiliki ruang penyimpanan yang cukup gitu. Maka solusinya menggunakan Google Slide ini, karena ini bisa diakses melalui website. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Akhir kata, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.